Jadi, kita itu gemuk bukan karena kita makan makanan yang berlemak dan tinggi kolesterol, tetapi kita gemuk itu karena kita banyak makan gula ya. Kebohongan makanan. Nah, kita dulu sering dibilang atau diajarkan makanan yang mengandung lemak jenuh dan mengandung kolesterol itu bisa berdampak buruk terutama pada jantung ya, yang bisa berisiko menjadi penyakit jantung. Kalau kita masak daging yang merah, terutama daging sapi, kemudian daging ayam, terus kita masak dengan mentega, kita buat steak, orang pasti mikir ini pasti makanannya tinggi kolesterol dan tinggi lemak jenuh. Jadi itu bisa berisiko peningkatan kolesterol buruk. Nah, sebenarnya kolesterol itu apa? Lemak jenuh itu apa ya? Apakah lemak jenuh itu lemak yang sedang bosan? Apakah kolesterol dan lemak jenuh itu sama? Lemak jenuh dan kolesterol itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita bahas dulu dengan kolesterol. Pertama, yang saya ingin katakan, jangan pernah takut dengan kolesterol. Jadi pada dasarnya kolesterol itu diproduksi di organ hati. Dan itu memang normal. Kolesterol itu untuk membantu ya, untuk membuat membran sel, di mana membran sel juga bisa membantu membuat hormon tubuh. Bahkan untuk menghasilkan vitamin D tetap butuh yang namanya kolesterol. Nah, yang kedua tentang lemak jenuh. Lemak jenuh biasanya terdapat pada makanan sehari-hari kita. Contohnya seperti daging ya, daging ayam, produk susu, telur, minyak kelapa, dan minyak sawit. Nah, kalau kita bandingkan antara daging merah dengan minyak kelapa, mana nih yang menurut kalian yang lebih tinggi lemak jenuhnya? Yang daging merah atau minyak kelapa? Ini adalah hasil voting tentang daging merah dan minyak kelapa, mana yang lebih tinggi lemak jenuhnya ya. Jadi hasilnya 57% memilih daging merah dan 47% memilih minyak kelapa. Nah, sebenarnya yang tinggi lemak jenuh itu berada di minyak kelapa. Lemak jenuh pada minyak kelapa itu ya sekitar 87% dalam 100 gram. Ya, jadi kalau daging merah itu hanya memiliki 30% lemak jenuh dalam 100 gram. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Bahkan lemak jenuh itu ada di alpukat sebesar 15% dan di ikan salmon ada di 21%. Dari lemak jenuh tadi ada satu lemak yang namanya asam meristeik. Asam meristeik ini terdapat dari lemak jenuh juga. Ya, jadi asam meristeik ini sudah diteliti dapat meningkatkan kolesterol buruk. Itu dapat ditemukan di minyak kelapa dan hanya 2% asam meristeik ini ada di daging merah. Ya, dia itu cukup rendah. Kebanyakan orang bilang lemak jenuh itu dianggap buruk. Padahal kandungan lemak jenuh sendiri bisa didapatkan secara alami di minyak kelapa. Jadi dari dulu kita sudah diinfokan seperti ini. Kalau kita makan makanan yang berkolesterol itu bisa langsung meningkatkan kolesterol dalam tubuh dan menganggap makanan yang berkolesterol itu merupakan makanan yang buruk. Sebenarnya efek memakan makanan berkolesterol itu sangat-sangat kecil untuk meningkatkan kolesterol dalam tubuh. Padahal tubuh kita sendiri merupakan penghasil kolesterol terbanyak di organ hati. Ya, di organ hati itu bisa mencapai 80%. Nah, pertanyaannya adalah apakah berdampak buruk bagi tubuh? Ya, apakah dia berdampak menjadi penyakit? Padahal setiap harinya tubuh itu menghasilkan kolesterol, malah kolesterol membantu tubuh seperti yang saya bilang tadi, ya, itu membuat hormon, membantu membuat vitamin D. Nah, kolesterol akan meningkat jika kita makan dengan makanan yang tinggi gula, contohnya nasi, ya, karena nasi merupakan makanan sehari-hari kita yang paling sering dimakan. Karena tubuh tidak akan memakai semua gula untuk menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Ketika energi yang berlebih dalam tubuh, maka tubuh akan menyimpannya dan akan menjadi lemak dan kolesterol dalam tubuh. Contohnya ya, dia akan menjadi lemak di perut yang bisa membuat perut kita tuh buncit. Jadi, kita itu gemuk bukan karena kita makan makanan yang berlemak dan tinggi kolesterol, tetapi kita gemuk itu karena kita banyak makan gula ya. Nah, itu tadi bahasan tentang kebohongan makanan ya. Sekarang kita bahas dengan kebenarannya. Ya, kebenaran dari kolesterol dan lemak jenuh. Nah, kolesterol itu menjadi buruk
bila kita menggabungkan makanan dengan makanan yang tinggi gula, seperti nasi tadi, es krim, dan lainnya. Kemudian itu diperburuk dengan merokok. Memang benar, berhenti merokok itu memang susah ya. Tapi percayalah, dengan tidak merokok, kita bisa lebih baik lagi. Jika kita memiliki luka atau ada kerusakan jaringan pada tubuh, maka kolesterol membantu membangun jaringan baru dan memperbaiki kerusakan pada jaringan yang rusak tadi. Ada fakta menarik dari lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu juga bermanfaat untuk kesehatan paru-paru, sel, dan fungsi otak. Kemudian membantu penyerapan vitamin serta mendukung perkembangan anak balita. Nah, itu dia tadi tentang kebohongan dan kebenaran tentang kolesterol dan lemak jenuh.